Anda kembali menyaksikan Manufacture Check, kali ini bersama saya, Safira Wardoyo. Gelombang pemutusan hubungan kerja di industri padat karya tanah air berlanjut setelah PHK besar-besaran di pabrik alas kaki dan sepatu. Kini ribuan pekerja juga jadi korban PHK pabrik garment. Tak sekedar PHK, perusahaan terkait juga dikabarkan harus menutup total pabrik karena tak bisa lagi bertahan dan melanjutkan produksinya. Lantas di wilayah mana saja pabrik garment yang akan tutup dan seberapa parah sebenarnya industri tekstil dan garment ini? Langsung akan kita ulas bersama Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta yang sudah terhubung via Zoom. Halo Pak Retma. Halo, Mak. Ya Pak Retma, apa kabar? Ini langsung saja Pak Retma, ini Baik, beredar. baik. Ya baik. Oke. Iya, kabar baik Pak Retma. Beredar kabar nih informasi akan ada pabrik garmen yang tutup. Ini bisa dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini Pak Retma? Iya, jadi sebetulnya yang kalau tutup sih belum ya, Hmm. tapi sudah mau PHK seluruh pegawai. Artinya ya mau tutup sebetulnya dia, gitu. Tapi belum tutup. Jadi pada proses, saya nggak bisa sebut namanya, tapi itu ada di Pekalongan dan satu lagi di Solo. Soal di Bandung sih ada pengurangan karyawan, tapi yang dua perusahaan ini karyawannya sekitar 1.200 karyawan sedang dalam proses untuk PHK karyawan dan ada keluhan katanya juga mereka agak kesulitan untuk membayar pesangon. Jadi ini yang terjadi di 2 minggu terakhir ya, tambah jelimet gitu ya. Karena Mhm. di satu sisi sebetulnya juga perusahaan sudah tidak kuat lagi untuk untuk melanjutkan operasionalnya karena kondisinya kita tahu semua kondisinya sekarang seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga kan sebetulnya pesangon itu kan hak karyawan ya. Jadi harus dibayarkan. Jadi ini sedang cari solusi bagaimana caranya untuk nggak bisa tetap sama-sama baik antara pihak manajemen dengan pihak karyawan. Baik, Pak Retma, jadi belum ada spesifik berupa jumlah pekerja yang akan di PHK berapa ribu orang nih Pak Retma? Dan sebenarnya apa alasannya nih? Karena memang pesanannya tidak ada atau memang karena nggak kuatnya perusahaan nih? Seperti apa alasannya? Ya kalau dari sisi jumlah sih satu perusahaan sekitar 1.200 orang ya Mhm. per satu perusahaan. Karena ini kalau kita sebut perusahaan menengah ya, jadi bukan perusahaan besar, bukan perusahaan kecil juga, tapi Mhm. perusahaan menengah. Jadi sebetulnya alasannya memang karena sudah ordernya sudah tidak bisa mampu untuk menutupi Mhm. operasional. Jadi hampir sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya sebetulnya. Jadi ordernya turun. Kalau kita ngelihat sekarang perusahaan-perusahaan besar pun yang saya dapat informasi dari teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Barat, itu mereka jalan 25-30%. Artinya ada ada karyawan-karyawan yang masih dirumahkan, ada juga karyawan yang di rolling shift ya, maksudnya yang biasanya kerja satu minggu 42 jam gitu ya. Nah ini di cut jadi satu minggu sekitar 20 jam, 21 jam gitu. Jadi tapi diatur jadwal gitu. Nah artinya ini kondisinya hampir sama di semua perusahaan. Nah penyebabnya sama seperti dulu-dulu, seperti dalam beberapa bulan terakhir ekspornya masih sulit dan pasar lokalnya dipenuhi oleh barang-barang impor. Sebetulnya sih kalau saya dengar karyawan sih pengennya tidak mau berhenti bekerja gitu ya, jadi Ya. dia masih tetap ingin bekerja gitu karena kan ya itu kan mata pencarian mereka gitu ya. Mhm. Tapi bagaimanapun juga perusahaan juga kan juga nggak bisa terus-terusan merugi ya karena di satu sisi pemasukannya berkurang minim, di sisi lain kan ada kos-kos yang mereka harus tanggung bukan hanya Ya. kos karyawan saja tapi juga kos-kos lain kan perbankan, listrik ya itu yang harus mereka tanggung. Jadi sepertinya agak berat bagi perusahaan kalau untuk melanjutkan kecuali mereka punya cadangan cash flow yang Mhm. cukup untuk setahun misalnya. Tapi saya kira untuk perusahaan kelas menengah ini kan sudah terjadi hampir 6 bulan gitu ya, Ya. lebih dari 6 bulan. Untuk perusahaan kelas menengah nahan cash flow selama 6 bulan ya saya kira nggak akan
nggak akan bisa gitu ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin masih bisa gitu untuk nahan cash flow-nya tetap bekerja meskipun pendapatan minim. Tapi kalau perusahaan kelas menengah agak sulit sih. Artinya apakah akan ada demo besar-besaran? Kalau demo sih saya kira nggak sampai demo ya, karena memang eh, kalau di tekstil ini sekarang sudah pada posisi antara pekerja dan manajemennya sudah dalam posisi yang satu satu perasaan. Maksudnya kita juga akibat COVID kemarin kan juga mereka tahu ya bahwa kondisinya nggak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Nah sekarang juga mereka juga nggak bisa kondisi dengan kondisi sekarang, mereka tahu juga order untuk perusahaan juga minim gitu ya. Beda lain halnya jika kayak kemarin ada kasus yang dipotong gaji gitu ya 100.000, mereka marah gitu ya karena mereka tahu order perusahaan ada jalan gitu. Tapi kalau di tekstil kan mereka tahu bahwa ordernya minim, pekerjaan untuk mereka pun sangat-sangat minim gitu ya. Jadi begitu mengambil keputusan berhenti, ya mereka juga sudah mengerti gitu. Meskipun di sisi lain mereka masih tetap ingin bekerja gitu. Baik, Pak Retma, kalau Anda bisa gambarkan begitu ya, sebenarnya sudah separah apa sih kalau kita lihat industri dari tekstil dan garmen ini di dalam negeri? Apakah memang Anda menilai pemerintah ini menganggap situasi saat ini sudah sangat genting atau mengkhawatirkan bisa dikatakan? Ya sebetulnya udah sangat mengkhawatirkan. Ini kan kita kan berbicara PHK gitu ya, bicara tutup pabrik itu kan udah 6 bulan, lebih dari 6 bulan sejak kuartal 3, kuartal 4 tahun yang lalu gitu. Kita sudah bicara ini. Bahkan ada yang sampai pabriknya dijual di platform online gitu ya. Ada yang kayak ini seribu karyawan dirumahkan, di PHK. Ada yang kasus PT Tuntek yang 5.000 orang gitu ya. Nah terus ya masih banyak kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi memang kita kan juga sudah bicara pada waktu itu, ini kalau tidak ada penanganan yang khusus di kuartal 1 juga masih akan terjadi hal yang sama, dan kan terbukti sampai sekarang juga kan masih ada PHK, masih ada merumahkan karyawan. Jadi memang sebetulnya pemerintah sudah tahu bahwa ini genting gitu, tinggal bagaimana caranya. Dan pemerintah kemarin kita sudah meeting dan pemerintah sudah tahu solusinya adalah pasar domestik, karena untuk ekspor kan masih agak sulit ya, tantangannya ke depan untuk ekspor juga masih sulit dalam tahun ini. Jadi kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa ke depan pasar domestik yang akan menjadi tumpuan. Nah, cuman kan pasar domestik kan banyak permasalahan. Nah, kemarin kita sepakat untuk membuat satgas gitu. Baik, Pak Retma, ini ada desas-desus, ada insentif dari pemerintah yang sedang disiapkan. Apakah Anda sudah mendengarnya kabar ini untuk asosiasi sendiri? Ini seperti apa nih tanggapan Anda soal insentif dalam bentuk restrukturisasi mesin? Restrukturisasi mesin sih udah lama sih sebetulnya ya. Jadi memang tapi memang di 2 tahun terakhir kan insentifnya sangat-sangat minim ya. Diusulkan insentif mesin, ya kita ya senang-senang aja kalau ada insentif mesin, insentif untuk permesinan gitu. Tapi kan permasalahan utamanya saat ini kan adalah market ya. Jadi kalau mesinnya dibantu, kalau marketnya masih dipenuhi barang-barang ilegal, terutama pasar dalam negeri, tentu itu tidak menyelesaikan masalah secara langsung. Tapi di sisi lain juga kalau ada insentif yang meringankan beban di industri kami gitu ya, tentu kami juga sangat-sangat open, sangat-sangat senang gitu ya. Baik, ini kalau kita lihat kondisi saat ini begitu ya, masih bisa dibilang mengkhawatirkan. Ini potensi PHK hingga akhir tahun seberapa besar jika tidak ada penanganan yang diharapkan? Kalau kita proyeksi sejak kuartal 4 itu kan tahun ini kan totalnya bisa sampai 500.000 orang. Kalau kemarin kita jumlah di kuartal 4 itu kan ada sekitar 100.000. Saya kira kuartal 1 ini juga bisa sampai mungkin sampai 50.000 ya. Tapi kalau misalkan nggak terus-terusan ya selama 2023 ini bisa sampai 500.000 orang yang di PHK kalau tidak ada langkah-langkah yang signifikan yang diambil.
diharapkan insentif-insentif yang diharapkan akan membuat tren di industri ini akan segera pulih kembali. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Sehat selalu untuk Anda, Pak Redma. Oke, makasih Mbak Sivira, makasih. Usai jeda kami akan menyampaikan informasi lainnya, fenomena pabrik hantu hingga buruh beralih menjadi driver ojol. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Manufacture Check.